Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Dr. Yasinta Devi, SHMH, sebagai dosen tetap Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharma Agung, yang berfokus dengan hukum perdata dan hukum dagang. Pelaksanaan kegiatan penelitian serta publikasi karya ilmiah saya di jurnal penelitian yang saya lakukan sejak saya menjadi dosen Fakultas Hukum. Saya selalu tetap melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian, dan di bidang penelitian saya pernah mempublish luaran penelitian di jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi SINTA, dan penelitian yang pernah saya laksanakan yaitu yang pertama, saya sudah menerbitkan jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 di jurnal Akta volume 9 tanggal 1 Maret tahun 2022. Sebagai penulis pertama dan dari 4 penulis, saya menjadi penulis pertama, dan dengan judul The Bank Korupsi Legal Politics in Indonesia Based on Justice Value. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum kepailitan di Indonesia berdasarkan nilai keadilan dan permasalahan yang terjadi dalam penerapannya. Ya, metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penerapan politik hukum dengan konsep keadilan dalam penyelesaian perkara kepailitan dapat diartikan sebagai syarat di mana debitur berhenti membayar utangnya yang telah jatuh tempo, sehingga dengan putusan pengadilan niaga asetnya dinyatakan sebagai penyitaan umum untuk dijual oleh kurator dan didistribusikan kepada krediturnya secara adil dan seimbang sesuai proporsi dengan pengawasan hakim. Penyitaan dilaksanakan untuk memastikan kepentingan semua kreditur dan mencegah eksekusi yang diminta oleh kreditor individu. Inilah tadi saya jelaskan mengenai jurnal yang pernah saya publish. Nah, di sini juga ya, politik hukum dengan konsep keadilan dalam penyelesaian perkara kepailitan ya dapat diartikan sebagai syarat di mana debitur berhenti membayar utangnya yang telah jatuh tempo, sehingga dengan putusan pengadilan niaga asetnya dinyatakan sebagai penyitaan umum untuk dijual oleh kurator dan distribusikan kepada kreditur secara adil dan seimbang sesuai dengan proporsi di bawah pengawasan hakim pengawas. Penyitaan dilakukan untuk memastikan kepentingan semua kreditur dan mencegah eksekusi yang diminta oleh kreditor individu. Kebangkrutan hanya menyangkut penyitaan umum aset debitur yang bangkrut, tidak termasuk hak-hak sipil di luar hukum properti. Hak-hak sipil, hak-hak publis, dan hak-hak sosial dalam kehidupan sosial di masyarakat. Misalnya, masalah dalam Undang-Undang Kepailitan dan penangguhan kewajiban pembayaran utang adalah tidak membedakan antara debitur yang tidak mampu dan juga kepada debitur yang tidak mau membayar utangnya kepada kreditur. Undang-undang tentang kepailitan dan penangguhan kewajiban pembayaran utang tidak membedakan kebangkrutan terhadap debitur individu dan korporasi, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Tidak ada pemahaman terpadu tentang debitur dengan niat baik yang berhak atas perlindungan hukum dalam penyelesaian kasus kebangkrutan dalam hal setelah berakhirnya kebangkrutan debitur masih memiliki sisa utang.
maka kreditur tetap berhak menagih sisa utang yang belum dibayar secara penuh. Inilah penjelasan singkat mengenai jurnal saya yang pertama. Nah, selanjutnya saya sebagai penulis pertama dari 3 penulis dengan judul Low Perspective Business Composition, The Motorcycle, Price Agreement Among Entrepreneurs, dipublish ke jurnal internasional bereputasi ketiga, di Journal of ADV Research in Dynamical and Control System, volume 12, issue 6, tahun 2020. Pada jurnal ini saya membahas terkait situasi yang paling umum menunjukkan bahwa hanya ada beberapa pengusaha yang memiliki pengaruh besar pada industri yang berdampak pada kecenderungan pasar dominan. Fenomena ini akan menciptakan situasi pengusaha yang melakukan kesepakatan untuk menentukan harga yang sama di bawah kerjasama untuk mengambil keuntungan yang lebih besar dari kegiatan bisnis. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang mengarah pada pendekatan yuridis normatif. Data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Ya, fenomena penetapan harga adalah perjanjian yang dilarang dikeluarkan dalam pasal 5 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ya. Perspektif dalam penelitian ini hukum perdata, ya, perspektif hukum perdata, ya. Perjanjian itu dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksudkan untuk dianggap sebagai perjanjian pertukaran yang disepakati. Dampak dari kesepakatan untuk menentukan harga skuter matic 110 sampai 125 cc sepeda motor buatan PT Yamaha Indonesia, Astra Honda Motor, ada kecenderungan kenaikan harga untuk produk Yamaha dan Honda. Ya, sementara harga produk untuk jenis pesaing lain yang sama tidak meningkat. Nah, kenaikan harga 110 sampai 125 produk sepeda motor matic cc ini dari produk Yamaha dan Honda berdampak pada konsumen yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, ya, karena konsumen harus membeli barang di harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Ini yang menjadi persoalan di penelitian saya yang kedua ini. Dan selanjutnya saya juga pernah sebagai penulis pertama di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5 dengan judul Perlindungan Hukum bagi Penanaman Modal Asing di Indonesia, terbit di Jurnal Rektum volume 1 nomor 2 bulan Juli 2019. Judul tersebut mengenai keberadaan penanaman modal asing di Indonesia sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Penanaman modal asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang perlindungan hukum bagi penanaman modal asing di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa orang asing di Indonesia yang melakukan kegiatan investasi modal, mereka diatur oleh hukum dan dilindungi oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Perumusan masalah tersebut adalah posisi pembentukan perusahaan investasi asing di Indonesia, apa prosedur pelaksanaan investasi asing di Indonesia, dan upaya apa yang telah dilakukan pemerintah jika ada perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia untuk mendapatkan izin kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disebut
dengan PTSP. Sehingga perusahaan dapat didirikan di Indonesia dan pendiriannya sesuai dengan prosedur undang-undang tentang investasi asing, sehingga perusahaan investasi asing sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan Negara Republik Indonesia. Pemerintah juga memberikan dampak investasi asing di Indonesia dalam membebaskan biaya pajak masuk barang atau peralatan elektronik untuk investasi asing atau PMA di Indonesia dalam menginvestasikan modal mereka. Selanjutnya saya sebagai penulis pertama dari 2 penulis di jurnal internasional terakreditasi Sinta 5 dengan judul tentang perlindungan hukum bagi konsumen e-commerce menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Terbit di Jurnal Rektum Volume 2 Nomor 2 bulan Juli 2020. Terkait dengan judul itu membahas tentang aktivitas perdagangan di masyarakat ya telah berkembang sangat pesat. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan perdagangan menggunakan teknologi berbasis internet yang dikenal sebagai transaksi elektronik atau yang sering kita sebut e-commerce. E-commerce dapat diartikan sebagai trending di internet. Untuk itu, penelitian ini akan mengetahui tentang pengaturan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu penerapan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di PT Solusi E-commerce Global dan tentang penyelesaian sengketa konsumen atas transaksi elektronik di PT Solusi E-commerce Global tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kombinasi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Ya, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan studi literatur dan juga melalui wawancara langsung dengan perusahaan terkait. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia. PT Solusi E-commerce Global sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab kontraktual dan hukum terhadap konsumen atau klien dan juga menjamin pemenuhan hak konsumen sebagaimana disepakati dalam kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya dan juga sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Sejauh ini PT Global E-commerce Solution tidak pernah menghadapi sengketa konsumen, dan jika hanya ada keluhan dari konsumen, maka diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak pada saat itu juga. Kegiatan jurnal penelitian yang saya lakukan dalam 2 tahun terakhir ini membahas pengawasan yang juga menambah wawasan dan juga pengalaman saya. Maksud saya adalah kegiatan jurnal penelitian yang saya laksanakan dalam 2 tahun terakhir ini menambah wawasan dan juga pengalaman saya dalam melakukan kegiatan penelitian sebagai dosen, di mana kita tahu wajib melakukan tridharma perguruan tinggi. Dan saya juga terus-menerus melakukan kegiatan penelitian yang berupaya terpubliskan ke jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi Sinta. Dan kedepannya saya akan melakukan peningkatan publikasi karya ilmiah penelitian bersama-sama dengan mahasiswa supaya mahasiswa dapat terpacu dan terbiasa untuk membuat suatu karya ilmiah di bidang hukum, khusus terkait masalah hukum dagang yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan juga saya terus berupaya menganalisis fenomena-fenomena masalah hukum terkait dengan kefokusan saya di bidang hukum dagang dan hukum perdata, supaya bisa menjadi referensi untuk para dosen
khususnya di Universitas Dharma Agung dan mahasiswa hukum Universitas Dharma Agung guna menambah wawasan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Yang sudah banyak juga kutipan ataupun sitasi jurnal penelitian saya di Google Scholar. Hal ini menjadi berarti buat saya karena artikel jurnal saya banyak dibaca dan dikutip oleh siapapun yang memerlukannya. Dari beberapa penelitian tersebut saya juga pernah mendapatkan hibah penelitian internasional dari kampus saya dan juga hibah eksternal dari instansi pemerintah. Demikian saya sampaikan, semoga ini menjadi semangat buat saya ke depannya untuk mengembangkan riset penelitian di bidang hukum. Terima kasih.